Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara, sesi terakhir. Saya ingin ke Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Mbak Pungki, dari pasal berlapis yang dikenakan kepada Habib Rizik, ada satu pasal yang paling berat, ini pasal 160. Dan konsekuensinya ketika pasal 160 ini kemudian dibatalkan di pra-peradilan, maka Habib Rizik akan bebas demi hukum. Akan batal kasusnya demi hukum, artinya akan bebas. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana kemudian polisi menetapkan pasal 160 KUHP yang berdasarkan atas ajakan untuk datang ke pesta pernikahan yang berujung pada kerumunan. Dan ini termasuk dalam pasal penghasutan yang memiliki konsekuensi ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan bisa ditahan. Ya, terima kasih. Jadi pertama perlu kami sampaikan bahwa meskipun tidak ada laporan kepada Kompolnas dari kuasa hukum MRS, tapi karena kasus ini mendapat perhatian publik, maka Kompolnas secara proaktif melakukan monitoring terhadap penanganan kasus ini. Nah, dari monitoring Kompolnas kami mendapatkan bahwa ada laporan terhadap dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, kami melihat penyidik sudah mendengar keterangan dari saksi-saksi, kemudian juga mendengarkan keterangan dari ahli, dan juga menyita dokumen serta barang bukti, dan juga sudah ada penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka dengan pasal-pasalnya itu memang kewenangan dari penyidik. Nah, ketika ditanyakan misalnya kenapa ada pasal 160, nah dari pasal tersebut itu diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan kemudian ahli, dan juga dari pencocokan dengan bukti-bukti ya yang ada. Nah, oleh karena itu penyidik nggak bisa misalnya sewenang-wenang langsung seenak-enaknya pasal A, B, C itu yang nggak bisa begitu. Nah, dari yang dilihat Kompolnas, kami melihat proses-prosesnya atau prosedur-prosedur yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh KUHP. Kompolnas sudah melihat prosesnya sudah sesuai, termasuk juga penghasutan yang dianggap sebagai mengajak untuk ke pesta pernikahan di tengah COVID itu bisa masuk ke dalam pasal penghasutan, Mbak Pungki? Ya, betul, betul. Karena kan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh penyidik bahwa ajakan oleh seorang MRS mempunyai banyak pengikut, dan kemudian seharusnya disadari bahwa dia sebagai seorang yang punya banyak pengikut, ketika kemudian mengeluarkan ajakan itu pasti akan disambut dengan hangat oleh para pengikutnya. Nah, oleh karena itu kehati-hatian ketika ini pada masa pandemi COVID, apalagi Jakarta juga PSBB dan Jakarta zona merah, maka seharusnya hal tersebut tidak dilakukan ya, tetapi kemudian ternyata dilakukan, dan oleh karena itu penyidik kemudian berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti, dan sudah memeriksa atau mendengar keterangan dari yang lain-lain, maka diputuskanlah pasal tersebut yang juga dikenakan kepada MRS. Oke, Bung Aziz, komentar Anda? Ya, sederhana saja, siapa yang dihasut, lalu apakah sudah dipidana yang dihasut itu aja, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipukul rata seperti itu, saya setuju tadi kata Pak Asep tadi ya, bahwa itu sudah masuk ke pokok perkara. Tapi bisa saya tanggapi sederhana saja bahwa kalau gitu barusan ada azan Isya, hayal sholat, itu ajakan sholat untuk berkumpul di masjid, itu semuanya kena berarti. Kan ajakan berkumpul juga gitu. Tapi kan tidak sederhana itu kita melihat gitu loh. Ada kalau berkumpulnya itu menjaga jarak, memakai masker seperti itu, lalu protokol kesehatan diwanti-wanti dan diingatkan, itu saya rasa tidak masalah seperti itu. Dan faktanya seperti itu. Kalau kita mau compare kasus-kasus lain, itu kan masuk ke pokok perkara, tapi faktanya seperti itu gitu loh. Oke, jadi pertanyaan Anda, siapa yang dihasut? Siapa yang dihasut? Kan 160 tadi saya jelaskan, deliknya itu material. Gitu loh. Jadi harus ada putusan memang yang dihasut tersebut melakukan tindak pidana, dan itu mempunyai keputusan hukum mengikat. Sebelum saya ke Kang Asep, saya ke Mbak Pungki. Pertanyaan, ada komentar, ada tanggapan soal ini. Siapa yang dihasut dan apakah yang dihasut itu melakukan tindak pidana dan sudah ditangkap?
Begini ya, kaitannya itu adalah pada masa pandemi ini kita tidak boleh mengajak atau mengumpulkan orang-orang sehingga membentuk kerumunan, kan seperti itu. Nah, ini yang mesti harus dipegang. Nah, terkait dengan hal itu besok kan kita akan mendengar bersama apa yang bisa disampaikan oleh penyidik. Dan kemudian yang bisa memutuskan adalah hakim pra-peradilan. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, betulkah kemudian ketika ada pasal penghasutan yang dikenakan, maka yang dihasut harus melakukan tindak pidana, baru kemudian si penghasut pertamanya bisa kemudian dikenakan delik hukum? Mas Aiman, supaya jangan sesat ya. Yang pertama, pasal 160 tidak hanya menghasut. Ingat, ada alternatif atau tidak mentaati perintah undang-undang. Sudah dikenal ya, wettelijk verskep atau ambtelijk bevel. Itu bahasa Belandanya, supaya dipahami. Satu itu dulu. Kedua, delik material tidak selalu harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Ya, contoh, orang mati dibunuh. Ya, beberapa orang pelakunya. Tidak harus melakukan utamanya dari berkekuatan hukum tetap, sekali lagi. Jadi delik material, sekali lagi, perlu diingatkan, tidak harus menunggu berkekuatan hukum tetap. Apakah orang yang dihasut ini nampaklah dihukum? Ya. Nah sekarang kalau dihasut tidak melakukan tindak pidana, ya nggak apa-apa. Cuman orang itu kan melakukan perbuatan-perbuatan lain. Jadi sekali lagi, delik ini terjadinya apa? Ada penghasut, ada yang terhasut. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ketika ada pasal penghasutan, tidak perlu kemudian yang dihasut itu melakukan tindak pidana? Nah, hati-hati. Sekali lagi maka saya bilang tindak pidananya apa dulu? Nah, katakanlah tindak pidana ada kejahatan dan pelanggaran. Nah, pelanggaran juga ada kan kemarin, sudah kan? Ya, nanti ada kejahatan, ada juga pelanggaran. Maka kita tunggu besok buktinya dari pihak kepolisian, bukti apa yang orang itu terhasut. Hati-hati 160 tidak hanya pasal menghasut ya. Itu ada atau alternatif bacanya harus lengkap 160, hati-hati Pak Saiman. Jadi jangan bilang pasal penghasutan, tidak Atau penghasutan. Atau baca itu ada baca ya, menghasut terhasut melawan penguasa umum atau tidak mentaati perintah jabatan atau undang-undangan, itu kalimatnya. Jadi ada di situ pilihan. Oke. Jadi tanpa menghasut pun tapi mengajak ya, tak ke arah kemudian tidak menaati undang-undang gitu, itu bisa masuk dalam pasal 160. Silakan baca 160. Aslinya bahasa Belanda Engelbrecht, bukan buka ya. Itu bahasa Belanda suka dikenal pasal wettelijk verskep ya. Baik, Bung Aziz terakhir. Ya, Habib nggak pernah untuk nggak menaati undang-undang, sederhana aja. Habib kan mengajak untuk hal yang baik, maulid, seperti itu. Lalu tadi ada acara resepsi itu juga tertutup resepsinya, seperti itu. Jadi mengajak hal yang baik. Kemudian kalau itu diinterpretasikan mengajak yang buruk, menurut penyidik ya, bukan menurut Kang Asep ini. Makanya saya bilang itu, saya katakan bahwa itu sangat berbahaya. Kenapa? Tadi ajakan untuk sholat azan itu kan juga untuk berkumpul. Apa ada sholat cuma satu orang? Kan tidak mungkin. Gitu. Artinya kalau pola berpikir seperti itu kita buat objektif, itu kan sangat berbahaya. Gitu. Dan tidak ada Habib mengajak untuk tidak menaati aturan. Itu yang saya ini menarik. Kalau tadi kemudian diasosiasikan Kang Asep dengan tadi ajakan untuk sholat misalnya dalam azan. Ketika ada sholat kan orang tidak semua sholat, ada yang cuek aja, yang cuek. Tapi sekali lagi pidana dikenal dengan analogi. Sekali lagi prinsip pasal 1 ayat 1 KUHP, pidana tidak mengenal analogi. Pasal 1 ayat 1 ajas nullum delictum nulla ponas ena, tidak dikenal itu analogi. Maksudnya gimana? Pidana tidak mengenal analogi, Anda bisa jelaskan? Jelaskan ya, di pasal 1 ada KUHP ajas nullum delictum. Jadi jangan disamakan satu perbuatan dengan perbuatan lain, karena setiap peristiwa pidana itu ada karakteristik, ada unsur-unsur yang mengikuti pasal itu sendiri. Jadi pidana tidak mengenal analogi atau penyamaan dengan yang lain. Dengar, silakan dunia mendengar. Pasal 1 pidana tidak mengenal analogi. Ya, biar didengar. Ada di mana itu Kang Asep? Termaktub di mana? Pasal 1 KUHP pidana. Pasal 1 KUHP pidana. Baik. Nanti kita akan dengarkan kemudian hasil pra-peradilan yang mungkin akan diputuskan tidak lebih dari sepekan, mudah-mudahan. Mas Aiman, kita doain aja kan, kalau orang didolimi, banyak yang doain saleh, siapa tahu dikabul doanya. Atau sebaliknya. Kita doain loh. Nanti kita akan lihat, tentu kita tidak mendahului hakim pra-peradilan di sana, lalu kita akan lihat bagaimana kemudian prosesnya, biasanya sih tidak lebih dari seminggu. Nanti kita akan lihat apakah akan minggu ini juga atau minggu depan, nanti Senin atau Selasa. Kita akan lihat sama-sama nanti, termasuk juga prosesnya. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Terima kasih Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Terima kasih Mbak Mas Aziz Yanuar dari FPI dan juga
Bung Asep Iwan Iriawan, mantan hakim yang juga pakar hukum dari Universitas Trisakti. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.